Hebat di lapangan, Putri Kusumawardhani kini resmi naik pangkat jadi Bribtu karena prestasi dunianya yang luar biasa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Berita ini datang dari salah satu atlet tunggal putri terbaik yang dimiliki bangsa ini, yaitu Putri Kusumawardhani. Beliau baru saja mendapatkan sebuah kejutan yang sangat luar biasa dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ini bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan sebuah pengakuan atas dedikasi tanpa batas yang telah ia tunjukkan selama ini. Wah, ini benar-benar kabar yang membahagiakan untuk kita semua. Jadi, dari pangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda, Putri Kusumawardhani kini resmi menyandang pangkat baru, yaitu Brigadir Polisi 1 atau Bribdu. Kenaikan pangkat luar biasa ini adalah sebuah bentuk penghormatan langsung dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka melihat bagaimana Putri tidak hanya berjuang menjaga keamanan negara, tetapi juga mengharumkan nama bangsa di panggung olahraga internasional. Tepat sekali. Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Metro Jaya bahkan secara khusus memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa sosok Brigadir Polisi 1 Putri Kusumawardhani adalah contoh nyata dari seorang abdi negara yang paripurna. Penghargaan ini adalah bukti sah bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan pengabdian yang tulus dapat berjalan beriringan dengan sangat indah. Tugas berat sebagai anggota kepolisian nyatanya tidak menghalangi langkahnya untuk meraih prestasi gemilang di kancah global. Aku sangat setuju. Bayangkan saja, membagi waktu antara latihan fisik yang sangat berat sebagai atlet elit bulu tangkis dan menjalankan tugas negara sebagai polisi tentu bukan perkara yang mudah. Namun, Putri berhasil membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, semuanya menjadi mungkin. Harapan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya sangat jelas. Mereka ingin momen ini menjadi motivasi tambahan bagi Putri untuk terus memberikan dedikasi terbaiknya di masa depan. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga berharap kisah inspiratif dari Putri ini mampu menyalakan semangat generasi muda Indonesia. Mereka ingin pemuda dan pemudi kita melihat bahwa prestasi di tingkat dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Seperti pesan mendalam yang disampaikan oleh kepolisian, prestasi adalah sebuah kehormatan, dan kehormatan itu sendiri adalah amanah besar untuk terus mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan sepenuh hati. Sungguh pesan yang sangat menyentuh. Dan kalau kita melihat reaksi langsung dari Putri, kita bisa merasakan betapa bersyukurnya ia atas penghargaan ini. Pada hari Senin, tanggal 18 Mei, ia membagikan rasa syukurnya melalui akun Instagram pribadinya. Dengan tulus, ia menuliskan ucapan syukur Alhamdulillah karena pangkat barunya kini telah resmi ia sandang. Kebahagiaan ini tentu menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi perjalanan karirnya. Betul sekali. Apalagi kalau kita kilas balik pada rentetan prestasi luar biasa yang baru saja ia ukir bersama Tim Nasional Indonesia. Belum lama ini, Putri menjadi salah satu ujung tombak yang sukses membawa tim Uber Indonesia melangkah hingga ke babak semifinal pada ajang bergengsi Piala Uber tahun 2026. Pencapaian ini tentu saja membuat seluruh rakyat Indonesia bersorak kegirangan. Ya, meskipun pada babak 4 besar perjalanan mereka harus dihentikan oleh tim tangguh dari Korea, perjuangan mereka patut mendapatkan tepuk tangan. Mereka berhasil membawa pulang medali perunggu yang sangat berharga. Semangat juang pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Putri dan kawan-kawan di lapangan benar-benar mencerminkan jiwa kesatria sejati. Hasil tersebut membuktikan bahwa tim bulu tangkis putri kita masih menjadi salah satu kekuatan besar yang diperhitungkan. Prestasinya tidak berhenti sampai di situ saja. Jangan lupa bahwa atlet kebanggaan kita ini juga merupakan peraih medali perunggu pada ajang kejuaraan dunia tahun 2025. Itu adalah salah satu panggung terbesar dan tersulit dalam kalender bulu tangkis dunia, dan ia berhasil berdiri di podium kehormatan. Konsistensi permainannya sungguh patut diacungi jempol. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bintang kejora yang bersinar sesaat, melainkan talenta yang terus berkembang. Konsistensi itu juga terlihat jelas dari koleksi gelar juara turnamen Federasi Bulu Tangkis Dunia yang telah ia kumpulkan. Sejauh ini, Putri Kusumawardhani sudah mengantongi 3 gelar juara yang sangat prestisius. Gelar pertamanya ia raih di turnamen Spain Masters pada tahun 2021. Kemenangan tersebut menjadi titik tolak kebangkitan karirnya di level senior dan membuka mata dunia akan bakat besarnya. Benar sekali. Momentum itu kemudian ia lanjutkan dengan sangat cemerlang pada tahun berikutnya. Ia sukses merengkuh gelar juara di turnamen Orleans Master pada tahun 2022. Dan yang paling segar dalam ingatan kita, ia kembali membuktikan tajinya dengan keluar sebagai juara pada turnamen Korea Masters tahun 2024. Deretan gelar juara ini menjadi bukti bahwa kualitas permainannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sungguh sebuah perjalanan karir yang sangat menginspirasi. Dengan kenaikan pangkat baru ini, kita berharap langkah Putri ke depan akan semakin ringan. Kita semua menantikan aksi-aksi memukaunya di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Semoga ia terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat juang yang tidak pernah padam untuk terus mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi. Mari kita terus berikan dukungan untuk pahlawan olahraga kita ini. Perjalanan masih panjang dan aku yakin masih banyak medali yang akan ia bawa pulang ke tanah air. Terima kasih sudah setia mendengarkan obrolan seru kita hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan terbaru dari dunia bulu tangkis hanya di saluran ini. Sampai jumpa di kabar mengembirakan selanjutnya, dan salam olahraga. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed.
Dunia bulu tangkis gempar. Rahasia di balik dominasi Leo dan Daniel akhirnya terungkap. Ternyata, kesuksesan mereka sudah diramal sejak hari pertama dipasangkan. Halo sobat pecinta bulu tangkis semua, pernahkah kalian terpikir mengapa pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin bisa sehebat sekarang? Wah, pertanyaan menarik sekali itu. Banyak yang mengira kesuksesan mereka hanyalah keberuntungan belaka. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu semua. Benar sekali, rangkaian gelar juara dan kemenangan krusial yang mereka raih menegaskan fakta bahwa kesuksesan The Babies bukanlah kebetulan semata. Tepat. Bagi para pengamat dan pelatih di tanah air, hegemoni pasangan ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi sejak hari pertama mereka dipasangkan di pelatnas. Luar biasa ya, tapi apa sih sebenarnya yang membuat potensi kemenangan Leo dan Daniel ini sudah tercium oleh radar para pencari bakat bahkan sejak mereka masih junior? Ada beberapa faktor kunci yang saling mendukung. Faktor pertama yang paling mencolok adalah sinergi karakter bermain mereka yang sangat sempurna dan saling melengkapi. Oh, maksudnya seperti yin dan yang dalam dunia bulu tangkis begitu ya? Bagaimana pembagian perannya di lapangan? Kurang lebih begitu. Leo Rolly Karnando adalah seorang playmaker sejati dengan insting pencegatan di depan net yang tajam dan pergelangan tangan fleksibel. Saya sering melihat Leo melakukan flick serve atau pengembalian tak terduga yang membuat lawan mati langka. Itu menunjukkan kecerdasannya mengatur ritme permainan. Betul, dan di sisi lain kita punya Daniel Martin. Dia adalah smasher murni dengan postur ideal. Tahukah kamu bahwa Daniel pernah tercatat melakukan smash paling keras di dunia? Wah, serius? Itu pasti sangat menakutkan bagi lawan yang harus menerima hantaman kok dari belakang lapangan. Sangat menakutkan. Kecepatan smash Daniel menjadi senjata pemungkas yang efektif setelah Leo memancing lawan dengan permainan net yang licin. Kombinasi playmaker tajam dan smasher keras inilah pondasi awal mereka. Jadi secara teknis mereka memang sudah sangat klop. Lalu bagaimana dengan aspek mentalnya? Bukankah banyak pemain berbakat justru melempem di panggung besar? Nah, ini poin kedua yang krusial. Leo dan Daniel memiliki mentalitas juara yang terasah sejak junior. Mari kita kembali ke tahun 2019. Tahun 2019 itu adalah tahun keemasan mereka di level junior, bukan? Benar sekali. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengawinkan gelar juara Asia Junior dan juara dunia junior BWF. Itu prestasi langka yang membuktikan mereka punya mental baja. Menjadi juara dunia di level junior tentu memberikan kepercayaan diri besar saat mereka harus naik kelas ke level senior yang jauh lebih kompetitif. Jelas sekali. Transisi mereka dari junior ke senior tergolong mulus. Mereka tidak butuh waktu lama untuk mulai mengancam pasangan yang berada di peringkat 10 besar dunia. Saya ingat mereka sering bermain dengan mentalitas nothing tulus saat menghadapi pemain top dunia. Mereka tidak gentar meskipun lawan adalah juara olimpiade. Itulah kunci ketiga, yaitu kepercayaan diri di panggung senior. Mereka berani melawan siapa saja tanpa rasa takut. Keberanian ini membuat lawan yang lebih senior justru tertekan oleh permainan agresif The Babies. Selain bakat alami dan mental juara, pasti ada kerja keras luar biasa di balik layar, bukan? Tidak mungkin juara dunia lahir dari latihan biasa saja. Tentu saja tidak ada. Poin keempat adalah etos kerja dan kedisiplinan tinggi. Setiap kali mengalami kekalahan, mereka tidak hanya kecewa, tapi langsung melakukan evaluasi mendalam. Evaluasi seperti apa yang biasanya mereka lakukan bersama tim pelatih di Cipayung? Mereka fokus pada perbaikan fisik dan strategi. Mereka tahu di level senior, ketahanan fisik jauh lebih diuji. Jadi, mereka sangat disiplin meningkatkan kapasitas fisik agar bisa bermain dalam rally-rally panjang yang melelahkan. Jadi dari sinergi karakter, mentalitas sejak junior, transisi yang berani, hingga etos kerja, semuanya membentuk satu paket lengkap yang membuat dominasi mereka terasa sangat logis. Benar, kesuksesan mereka adalah hasil perencanaan matang dan eksekusi konsisten. Mereka tidak pernah cepat puas dengan apa yang diraih, dan itulah yang membedakan mereka. Ini benar-benar inspiratif bagi atlet muda Indonesia lainnya. Ternyata untuk mencapai puncak dunia, tidak ada jalan pintas yang instan ya. Sama sekali tidak ada. Semuanya harus dimulai dengan pondasi kuat dan komitmen terus belajar dari kesalahan. Leo dan Daniel telah membuktikan bahwa persiapan matang sejak awal membawa kemenangan besar. Luar biasa pembahasannya. Saya jadi semakin tidak sabar melihat aksi mereka di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Terima kasih atas analisis mendalam ini. Sama-sama. Mari kita terus dukung perjuangan Leo dan Daniel agar terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Semoga mereka meraih medali emas di ajang lebih tinggi lagi. Amin. Semoga saja ya sobat semua. Sampai jumpa di pembahasan seru seputar berita bulu tangkis lainnya yang jauh lebih menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga untuk kita semua di seluruh penjuru tanah air.